Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Flora Dwi Jayanti dari Prodi Manajemen Sore A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah perilaku organisasi. Di slide yang pertama ada definisi. Perilaku sama dengan tingkah laku, pandangan-pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak. Organias sama dengan alat atau suatu wadah yang di dalamnya terdapat dua atau lebih individu yang berinteraksi satu sama lain, mempunyai konsep yang sama, pemikiran yang sama karena memiliki tujuan yang sama. Perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menginvestasikan dampak perilaku dari individu, kelompok, dan struktur dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan untuk memperbaiki efektivitas organisasi. Di sini ada contoh tingkat analisis perilaku organisasi. Faktor lingkungan terdapat organisasi, kelompok, dan individu. Tingkatan individu organisasi merupakan kumpulan individu yang memiliki kebutuhan, minat, persepsi, sikap, nilai kepribadian, dan hal lain yang berbeda. Kedua, tingkatan kelompok-kelompok memiliki norma, budaya, sikap, etika yang membentuk pola perilaku kelompok. Ketiga, tingkatan organisasi memiliki norma, budaya, dan lain-lain yang membentuk pola perilaku organisasi. Mengapa mempelajari perilaku organisasi? Mempelajari tentang diri sendiri, cara berinteraksi secara efektif dengan orang lain, cara berhasil bukan hanya bertahan di organisasi, kepribadian, emosi, stres, konflik, kepuasan kerja, bernegosiasi, menangani konflik, berkomunikasi, kepemimpinan, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk memahami dan menangani pekerjaan secara lebih baik. Komponen dalam organisasi: individu, perilaku individu terhadap individu lain maupun perilaku individu terhadap organisasi. Organisasi formal, wadah bagi individu-individu untuk menuangkan ide-ide kreatif dan menunjukkan keahlian yang dimiliki. Yang pertama ada perilaku individu, kedua motivasi, ketiga manajemen stres, keempat perilaku kelompok, kelima organisasi dan tim, organisasi dan komunikasi, keenam kepemimpinan, ketujuh kekuasaan, politik dan keadilan, kedelapan konflik dan resolusi, kesembilan struktur dalam organisasi, kesepuluh budaya organisasi, kesebelas perkembangan dan perubahan. Usia keyakinan bahwa makin tuanya seseorang produktivitasnya merosot tidak selalu terbukti. Karyawan tua mempunyai tingkat kemangkiran yang dapat dihindari yang lebih rendah dari karyawan muda. Makin tua, semakin kecil kemungkinan berhenti dari pekerjaan karena semakin terbatasnya pekerjaan alternatif. Masa kerja yang lebih panjang berdampak pada tingkat imbalan yang lebih baik. Bertambahnya usia, kepuasan meningkat untuk karyawan profesional, dan di antara non-profesional merosot selama setengah baya dan naik lagi pada tahun-tahun yang lebih belakangan. Kemampuan yang pertama ada kapasitas seorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan individu tersusun dalam dua perangkat faktor, yaitu kemampuan intelektual berupa kemampuan yang diperlukan untuk mengerjakan kegiatan mental seperti kemahiran berhitung, pemahaman verbal, kecepatan perseptual, penalaran induktif, penalaran deduktif, visualisasi ruang, dan ingatan. Kedua, kemampuan fisik.
Kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan, dan keterampilan. Kinerja meningkat apabila ada kesesuaian pekerjaan dengan kemampuan. Karyawan akan gagal apabila mereka kekurangan kemampuan yang diisyaratkan. Kemampuan intelektual dan atau fisik diperlukan untuk kinerja yang memadai pada suatu pekerjaan, bergantung pada persyaratan kemampuan dari pekerjaan itu. Bila kemampuan jauh melampaui persyaratan pekerjaan, bisa jadi kinerja akan memadai, serta kemerosotan dalam kepuasan kerja. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.